Halo teman-teman Teknik Fisika 2019. Kenalin, aku Fazalisan Sadida 1331638. Saat ini sedang melakukan penelitian tugas akhir dan menjadi salah satu anggota dari Laboratorium Instrumentasi Medik. Nah, sekarang aku ingin mengenalkan sedikit tentang Laboratorium Instrumentasi Medik ini. Jadi, Laboratorium Instrumentasi Medik didirikan sejak tahun 2006 sebagai laboratorium penelitian di bawah kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol di Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Untuk tempatnya sendiri, lab ini ada di Labtek 6, lantai 3 paling ujung, tepatnya di seberang Laboratorium Manajemen Energi. Lab ini memiliki 3 dosen yang membimbing keberlangsungan lab. Yang pertama ada Bapak Supriyanto selaku Kepala Laboratorium dan dibantu oleh Ibu Ayu Gareta dan Bapak Narendra Kurnia Putra. Sementara itu, fokus penelitian yang dilakukan di lab ini adalah untuk mengembangkan teknologi medis dan kesehatan, khususnya dalam aspek teknik pengukuran, sistem instrumentasi, dan analisis multifisik pada sistem biomedis dan biologis. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa dunia teknologi medis itu kan sangat luas ya. Di laboratorium ini, terdapat berbagai penelitian yang berkaitan dengan pengembangan teknologi medis di berbagai bidang. Salah satunya ada di slide ini. Yang pertama, ada penelitian terkait analisis multifisik pada sistem tubuh manusia untuk berbagai keperluan. Jadi, kami mengolah dan meneliti sinyal-sinyal biologis seperti sinyal otak, sinyal otot, dan data-data lainnya yang digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk mengembangkan dan meneliti terkait rehabilitasi pasien pasca stroke. Lalu, ada juga penelitian terkait sistem kontrol soft robotik untuk rehabilitasi pasien pasca stroke. Selain itu, ada juga penelitian terkait simulasi numerik, komputasi, modeling untuk sistem dalam tubuh manusia. Contohnya adalah penelitian terkait pemodelan aliran dalam pembuluh darah. Dan ada lagi berbagai pemodelan lainnya. Ada juga pengolahan dan pengembangan instrumen pencitraan, seperti X-ray, CT scan, USG, dan lain sebagainya. Lalu, penelitian selanjutnya ada juga penelitian terkait desain floating backpack untuk mereduksi beban-beban yang ada di punggung pada aktivitas dinamik melalui analisis ergonomi kinematik. Nah, selain itu, ada juga penelitian yang memanfaatkan deep learning untuk berbagai keperluan medis dan kesehatan, seperti meningkatkan kualitas imaging, memperkirakan kemajuan pasien dalam proses rehabilitasi, dan masih banyak lagi penelitian-penelitian lainnya. Nah, penelitian-penelitian ini salah satunya ada yang bekerja sama juga dengan berbagai pihak yang ada di dalam maupun luar kampus. Berikut adalah beberapa relasi yang telah dimiliki oleh lab ini. Jadi, lab ini sudah memiliki hubungan dengan berbagai lab yang ada di teknik fisika sendiri maupun yang ada di luar teknik fisika. Seperti lab yang ada di teknik kimia, yang ada di teknik industri, yang ada di biomedistek, dan yang ada di FSRD, yaitu lab ergonomi. Nah, selain itu, ada juga kolaborasi dengan institusi yang ada di luar ITB sendiri. Salah satunya ada kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran yang ada di Unpad, Fakultas Kedokteran Gigi juga ada. Dan selain itu, ada juga kolaborasi internasional dengan beberapa universitas yang ada di luar, seperti Universitas Tohoku yang ada di Sendai, Jepang. Nah, karena ruang lingkup penelitian lab ini sangat luas, jadi mata kuliah yang digunakan juga menyesuaikan dengan topik penelitian yang teman-teman bakal pilih nantinya. Tapi, secara umum, ilmu-ilmu teori dasar yang dipelajari di tingkat 2-3, seperti RLE, fenomena gelombang, metode pengukuran, sensor aktuator, kontrol otomatik, pemrosesan sinyal, dan berbagai mata kuliah lain yang berkaitan dengan instrumentasi dan kontrol,
dibutuhkan untuk melakukan penelitian di lab ini. Nah, ada juga mata kuliah pilihan yang tentunya menyesuaikan dengan topik yang teman-teman bakal ambil. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan juga, teman-teman bisa ngambil mata kuliah metode pengukuran fisis dan biomedik, atau mata kuliah instrumentasi nano dan biomedik yang ada di S2 instrumentasi kontrol. Nah, berikut adalah beberapa dokumentasi aktivitas yang telah dilakukan di luar maupun di dalam laboratorium. Yang pertama, di bagian atas, ini dilakukan berbagai penelitian yang dilakukan di lab. Selain penelitian-penelitian yang ada di lab, lab ini juga aktif untuk melakukan berbagai seminar, berbagai workshop, yang tentunya bekerja sama dengan universitas di dalam dan di luar negeri. Salah satunya adalah bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Bandung dan melakukan workshop tentang computational kardiologi dan medical instrumentation yang bekerja sama dengan Profesor Trayanova dari Universitas Johns Hopkins yang ada di Amerika Serikat. Selain itu, member-member yang ada di lab juga sering melakukan conference di luar maupun dalam negeri. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di lab. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kenapa sih harus masuk ke lab medik? Yang pertama nih, semua dosen dan semua penghuni lab yang lain sangat bersahabat. Jadi, suasana penelitian di lab itu sangat santai, tapi juga serius. Lalu yang kedua, cakupan penelitiannya itu sangat luas, tapi tentunya di bidang medis dan kesehatan. Jadi buat teman-teman yang pengen banget berkecimpung di dunia medis, tapi nggak bisa masuk ke dokteran, atau pengen masuk ke dokteran tapi tiba-tiba jadi masuk teknik fisika, teman-teman bisa ikut berkontribusi dalam dunia medis di lab ini sebagai engineer. Lalu yang ketiga, lab ini memiliki relasi yang sangat luas, jadi teman-teman bisa bekerja sama dengan berbagai institusi yang ada di dalam maupun luar negeri. Lalu yang terakhir, pekerjaan-pekerjaan yang ada di lab ini, beberapa ada yang bisa dilakukan di rumah, karena lebih banyak mengolah data dan simulasi. Jadi, saat sudah mengambil data yang ada di lab, kita sudah bisa melakukan penelitian yang dilanjutkan di rumah. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan lab ini lebih lanjut, teman-teman bisa ngeklik atau mengunjungi website lab ini yang ada di www.medik.tf.itb.ac.id. Di situ ada berbagai informasi tentang lab ini yang tentunya lebih rinci lagi. Sekian presentasi dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau tertarik dengan lab ini, silahkan teman-teman bisa tanya ke kakak-kakak atau ke dosen yang bersangkutan. Dan aku tunggu di lab medik. Dadah!